Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sultan Adil Ahmad. Eh, Saya dengan NIM F100 220 249 dari kelas biologi. Ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang metode-metode analisis jabatan yang sering digunakan. Untuk metodenya sendiri itu biasanya terdiri dari lima metode. Itu yang pertama adalah metode wawancara. Itu menggunakan cara tanya jawab kepada karyawan untuk mendapatkan informasi seputar pekerjaan mereka. Biasanya dalam metode wawancara ini digunakan di pekerjaan, contoh pekerjaannya adalah uh, manajer proyek atau insinyur, lalu ada arsitek. Lalu yang kedua adalah metode observasi, itu kita mengamati secara langsung selama beberapa hari, lalu dari pengamatan tersebut kita membuat catatan hasil observasi, gitu teman-teman. Yang itu nanti bisa membuat untuk mengambil keputusan dari analisis jabatan. Nah, biasanya dalam metode ini digunakan di uh, rumah sakit atau di pabrik-pabrik gitu. Jadi kalau di rumah sakit kita mengobservasi nakes, lalu kalau di pabrik itu seperti ya pegawai pabrik di sana seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah self report. Itu self report itu kita membuat catatan yang kita buat sendiri mengenai tugas-tugas atau kinerja-kinerja kita yang sudah kita laksanakan begitu. Nah, untuk contoh pekerjaannya sendiri menurut saya adalah asisten psikolog. Nah, pada saat kenapa asisten psikolog? Ketika uh, seorang psikolog melakukan asesmen atau terapi, biasanya asisten psikolog sendiri akan menjadi observer. Nah, dari observer tersebut kita membuat catatan-catatan yang nanti bisa diserahkan kepada psikolog tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi atau bisa masuk ke self report gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah dokumen review. Uh, jadi kalau dokumen review itu analisis yang dilakukan menggunakan dokumen-dokumen atau data yang sudah ada di perusahaan, uh, seperti analisis hasil kinerja, lalu penilaian kerja, lalu laporan atau komplain dari customer dan sebagainya. Nah, biasanya Kak, dari dokumen review ini, metode ini itu gunakan di banyak perusahaan ya teman-teman. Karena ini cakupannya juga luas, jadi bisa di seperti di pertambangan atau di kantor-kantor biasa. Lalu yang terakhir adalah kuesioner. Nah, kuesioner sendiri yaitu analisis yang dilakukan dengan menjawab kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya ya teman-teman, yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan harapan pekerja gitu teman-teman. Nah, untuk kuesioner sendiri biasanya dari materi yang saya baca itu diberikan kepada supervisor gitu. Jadi di tingkatnya seperti di jabatan-jabatan yang sudah tinggi. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau
informasi yang kurang lengkap mohon dimaafkan. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.